wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para orang tua saya, para kaum bapak, kaum ibu, dan seluruh jamaah sholat subuh. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah di pagi hari ini. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Nikmat kita bisa duduk, bisa bermuajah bersama di rumah Allah di pagi hari ini. Mudah-mudahan nikmat ini bisa kita optimalkan untuk terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Sang Pemberi nikmat. Karena tugas kita hanyalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya nikmat itu akan Allah tambahkan. Tapi ketika kalian kufur dan tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya kata Allah azabku sangat pedih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Tentunya kita semua berharap syafaat beliau yaumil mahsyar, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian sirah kita. Kita beberapa bulan kemarin kita sudah menjelaskan tentang perang Badar, dan kita sudah juga menjelaskan bagaimana kemenangan yang gemilang yang didapatkan oleh kaum muslimin pada perang Badar, yaitu 70 tawanan orang Quraisy dan juga 70 yang mati dari kalangan orang-orang Quraisy. Dan sebelumnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengutus ke Madinah untuk memberikan kabar gembira tentang kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin di Badar. Dan diutus Nabi adalah Abdullah bin Rawahah dan juga Zaid bin Harithah. Abdullah bin Rawahah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Madinah bagian atas. Bagian bawah adalah Zaid bin Harithah. Kenapa diutus? Biar kaum muslimin di Madinah merasa tenang dan bahagia dan tidak kaget. Ya, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus dua orang ini, dan berita pun begitu cepat menyebar di kota Madinah, maka orang-orang Madinah betapa bahagia dan gembiranya, sampai-sampai Abdullah bin Ubay bin Salul dan gembongnya mereka semua yang menegaskan dan menjaharkan ya mereka masuk Islam. Kenapa? Karena mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam diri mereka, karena Nabi dan para sahabat sudah memiliki power kekuatan di kota Madinah. Maka yang selama ini mereka tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan saat itu mereka juga masuk Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat ya ataupun sebelum Nabi kita berangkat ke Badar, rupanya ya Utsman bin Affan juga sangat ingin ikut dalam perang Badar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan Utsman bin Affan untuk ikut dalam perang Badar. Kenapa? Karena istrinya saat itu sedang sakit keras. Dijelaskan dalam berbagai sirah, istri Utsman bin Affan ya saat itu sedang infeksi sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan Utsman untuk ikut perang Badar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat Nabi kita dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang pada perang Badar, istri Utsman bin Affan
yang merupakan putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah, pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ada 7. Satu dari 7 itu adalah dari Maria Al-Qibtiyah, yaitu Ibrahim. Adapun yang 6-nya adalah dari Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah Qasim. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan Abul Qasim. Ya. Yang kedua adalah Zainab. Ya. Yang ketiga adalah Ruqayyah. Berarti Ruqayyah ini adalah anak ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ummu Kulthum. Yang kelima adalah Fatimah. Yang keenam adalah Abdullah. 6 ini adalah anak Nabi dari istri Nabi kita Khadijah radhiyallahu anha. Yang satu, yang ketujuh adalah Ibrahim dari istri Nabi kita Maria Al-Qibtiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zainab ini punya suami bernama Abul As. Ya, dan Abul As ini juga ikut dalam perang Badar. Ya, ikut memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut bersama Nabi. Ya, ikut memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ikut beliau tertawan. Ya, ikut tertawan memerangi Nabi, memerangi kaum muslimin. Sementara dia adalah menantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Zainab masuk Islam sementara suaminya tidak masuk Islam. Maka Zainab pun ikut hijrah ke Madinah sementara suaminya tinggal di Makkah dalam kekafiran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu ya, karena suaminya tertawan, datanglah ya Zainab menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, suami saya tertawan." Ya. Maka kata Zainab, "Boleh enggak ya kalung yang diberikan ibu saya untuk menebus suami saya Abul As?" Ya. Padahal mereka sudah pisah, ya. Bukan hanya pisah menjak, tapi pisah tempat. Yang kedua pisah beda akidah. Ya. Nah, bagaimanapun Abul As adalah suami Zainab. Nah, maka Fatimah pun mengeluarkan kalung yang diberikan oleh ibunya Khadijah radhiyallahu anha untuk menebus suaminya. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalung pemberian istrinya Khadijah radhiyallahu anha, maka Nabi kita pun menangis. Ya. Menangis apa? Nabi kita terkenang masa-masa bersama Khadijah radhiyallahu anha. Ya, begitulah kecintaan Nabi terhadap istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Melihat kalungnya saja Nabi menangis. Ya. Mengenang bagaimana saat-saat bersama Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apakah kalian rela ya Abul As dibebaskan tanpa ya menggadaikan kalung pemberian istri saya kepada Zainab putri saya?" Karena kalung ini kalau sudah diberikan dilelang, siapa yang mau menebusnya ditebus, ya, barulah bebas Abul As. Ya. Maka para sahabat mengatakan, "Itu ya Rasulullah." Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ruqayyah. Ruqayyah ini sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi kita. Ya. Yang ketiga Abu Thalib, yang keempat Abdullah, yang kelima Hamzah, yang keenam adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, alias adik kandung Nabi kita, adik kandung ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya paman. Kalau Abu Thalib itu yang
ya, karena lebih tua, lebih ketimbang Abdullah ya. Dia bilang paman, orang beda. Orang Jakarta semua paman kan, mau abang ayah Hawa, adik ayah Hawa namanya apa? Paman. Kalau lain bilang apa? Semua om. Nah, kalau ini kan sekarang beda kan, semua. Ya. Nah, kan lebih tua lagi ayahnya, cuma ayah awak, bang pula awak. Ya. Tapi bahasa mereka sebenarnya kalau abang ayah kita namanya kuat. Kalau adik ayah kita lebih tua, lebih muda ketimbang ayah kita, namanya paman ya. Jadi kalau Abu Bakar kuat, kalau Hamzah sama Abu Lahab adalah paman. Ya. Nah, kalau di Medan sekarang semua panggil kuat katanya, kuat. Kadang-kadang ya dipanggil sesuai dengan daerah masing-masing. Ada di Simalungun orang Minang menjual sate, sate apa? Sate Padang. Panggil Ajo. Anak 3 tahun panggil Ajo. Ajo katanya. Sate katanya. Nah, kita tunjuk juga. Kira-kira kan? Orang pas juga lah. Ajo itu kan panggil abang kan. Anak 3 tahun 4 tahun panggil Ajo kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ruqayyah ini umur 10 tahun sudah menikah dengan Utbah bin Abu Lahab. Umur 10 tahun datanglah Abu Lahab bersama istrinya Ummu Jamil melamar putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi kita diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Nikahlah dua orang ini. Nikah Utbah putrinya Abu Lahab dengan Ruqayyah putrinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang risalah, ya, maka Nabi kita pun berdakwah. Utbah tak masuk Islam, Ruqayyah masuk Islam, ya, diajak dakwahi, tak masuk Islam, sampai kesalnya, ya, Abu Lahab sama Ummu Jamil istrinya disuruhlah diceraikan putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diceraikan, ya, diceraikan oleh Utbah gara-gara beda akidah, ya, tak masuk Islam. Dan memang di saat melamar juga Utbah bersama ayahnya melamar Ruqayyah, Khadijah radhiyallahu anha putrina istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kurang setuju. Kenapa? Memang dari awal Ummu Jamil orang jahat. Sebelum masuk Islam pun sudah terkenal yang kelakuannya tidak bagus. Khadijah pun kurang setuju saat itu memang. Ya, tapi yang namanya pun ya saudara, ya, Abu Lahab inilah paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berarti anak-anak Abu Lahab adalah sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menikah. Dan menikah tidak punya anak. Maka ya ketika diceraikan oleh Utbah bin Abu Lahab, Utsman bin Affan pun menikahi putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di saat perang Badar berkecamuk, Ruqayyah wafat, meninggal. Ya. Meninggal istrinya. Karena lain saat itu Utsman tidak ikut perang Badar untuk menjaga istrinya yang sedang sakit keras. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Meninggal Ruqayyah ya pada tahun ketiga ya, dari hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, terjadi perang Badar tahun kedua. Maka Ali bin Utsman bin Affan menikahi adiknya namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini pun Bapak Ibu adalah janda dari Utaibah, putranya Abu Lahab. Kalau Ruqayyah Utbah, anaknya Abu Lahab. Kalau Ummu Kulthum adalah suaminya Utaibah, ya, Utbah Utaibah bin Abu Lahab, sama-sama Abu Lahab, ya, ayah.
dan juga janda Kulsum, karena Utaibah pun ya tidak masuk Islam, ayah dan mamanya pun menyuruh anaknya untuk menceraikan putri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka janda, maka menikahlah Utsman bin Affan terhadap putri Nabi kita yang ketiga dan yang kedua baginya. Yang ketiga dan putri yang pertama putrinya Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, dan yang kedua bagi Utsman. Maka Utsman pun bapak ibu dijuluki dengan Dzulnurain. Apa Dzulnurain? Yang memiliki dua cahaya. Kalau Ruqayyah dijulukannya adalah Dzulhijratain, yang hijrah dua kali. Hijrah yang pertama ya, bersama suaminya Utsman bin Affan hijrah ke Habasyah ke Ethiopia. Hijrah yang kedua ke Madinah. Maka Ruqayyah dijuluki dengan Dzulhijratain, yang hijrah dua kali. Kalau suaminya dijuluki dengan Dzulnurain, yang memiliki dua cahaya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Utsman menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari putri Nabi kita Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqayyah ya, punya anak dari Utsman bin Affan satu yang bernama Abdullah. Maka Ruqayyah dijuluki apa kunyahnya, panggilannya adalah Ummu Abdillah. Ya. Dan juga ya, gelarnya Ruqayyah ini siapa? Dzulhijratain, gelarnya Dzulhijratain, panggilannya siapa? Ummu Abdillah. Ini orang Arab biasa begitu anaknya. Jadi papa nama anaknya dipanggil istrinya. Itulah panggilan. Namanya umminya. Ya. Panggilan. Jadi kalau bapak ibu ataupun ibu ya, atau bapak punya anak namanya Tono, berarti apa? Tono. Kalau ibu Ummu Tono. Siapa itu? Mama si Tono. Atau bahasanya apa? Ummu Tono. Ya. Kalau nama anaknya pertama siapa? Tono. Ini nama anaknya Ruqayyah ataupun Utsman bin Affan Abdullah, maka dijulukilah Ruqayyah dengan Ummu Abdillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kisahnya siapa? Ruqayyah, putri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cinta. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil ibrah pelajaran. Yang pertama, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dua orang kemana? Ke Madinah untuk memberikan kabar gembira. Juga orang Quraisy pun mendapatkan kabar yang berbeda dengan kaum muslimin di Madinah. Kabarnya apa? Mereka kalah. Ya. Kalau di Madinah bergembira. Bahkan mereka ingin menjemput kaum muslimin ya, sampai mereka ke Roha, jalan saking gembiranya untuk menyambut kedatangan Nabi dan para sahabat. Gembira. Kenapa tak gembira? Pertama kali peperangan yang besar, yang dahsyat, ya, dan itu pun keluar Nabi dan para sahabat ke Badar bukan untuk perang, tapi untuk menjaga kafilah dalam Badar. Dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Betapa bahagianya kaum muslimin. Ya. Di Madinah, di mana-mana berkumandang takbir dan tahmid. Dan terjadi perang Badar itu tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Ya. Pulang Nabi kita dari Badar itu adalah pada Syawal. Ya. Jadi Bapak Ibu,
ya, di mana-mana di Madinah itu terdengar suara takbir, tahmid, tahlil, ya, semua orang berbahagia. Dan Nabi dan para sahabat pun membawa ghanimah harta rampasan perang yang sangat banyak. Kenapa tak banyak? Karena orang Quraisy pergi kepada yang membawa perlengkapan yang betapa luar biasa banyaknya dan memang ingin berperang. Kalaupun tak perang, mereka ingin menunjukkan ke dunia saat itu bahwa mereka hebat dan kuat. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan kondisi kaum muslimin saat itu. Ya, bahasanya ya berubah secara drastis. Kenapa? Karena selama ini termasuk orang-orang muhajirin, ya, tak punya apa-apa di Madinah, sudah hampir 2 tahun tinggal di Madinah nggak punya apa-apa. Ya, begitu perang Badar banyak harta benda. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi kaum muslimin dan kondisi para sahabat di Madinah betapa luar biasa mendengarkan berita kabar gembira dengan kemenangan kaum muslimin. Beda dengan di Mekah, mereka kehilangan tokoh-tokoh sentral Quraisy, ya, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, itu tokoh-tokoh sentral, ya. Dan mereka kaget, ya. Kenapa tidak kaget? Karena yang keluar itu adalah para tokoh senior Quraisy, orang-orang yang jago dan lihai dalam berperang. Itu pun kalah, ya. Maka mereka begitu geram mendengar kekalahan Quraisy dan mereka punya azam untuk menaklukkan kembali, untuk mengalahkan, untuk berperang, ya, melawan Nabi dan kaum muslimin pada episode pertama. Jadi Bapak Ibu, hikmahnya, ya, kalau kita dapat sesuatu, ada sesuatu, artinya apa? Jangan dibuat kaget istri, kaget keluarga. Coba perhatikan, Nabi SAW dapat kemenangan, maka dia mengutus 2 orang ke Madinah dengan kabar gembira. Biar apa? Biar orang Madinah siap, biar istri-istri mereka enggak kagetnya, ya. Itu perlu itu kan. Kadang-kadang kita kan ingin buat apa? Surprise pada istri kita, akhirnya kaget, akhirnya tak sadar diri, ada apa-apa juga kan. Maka Nabi SAW mengutus 2 orang, biar mereka siap dan mereka dulu kan nggak ada HP. Kalau sekarang bisa di telepon, bisa di video call, ya, itu nggak bisa. Ya. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada yang diutus oleh Nabi kita SAW, maka istri mereka pun galau di rumah, bagaimana kondisi suami saya, bagaimana kondisi anak putra saya itu berperang. Karena Nabi SAW mengutus 2 orang. Jadi hikmahnya kepada kita, ya, hati-hati jangan sampai kita dibuat surprise pada istri kita, akhirnya istri kita terlalu kaget dan sebagainya. Ini bisa meledak dan marah. Yang kedua Bapak Ibu, ya, begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sangat perhatian terhadap para sahabatnya. Ya, menantunya, ya, putri Nabi kita sedang sakit, maka menantu Nabi kita, sementara Utsman bin Affan ingin betul ikut perang. Tapi Nabi kita mengatakan, melarang untuk tidak ikut perang agar menjaga istrinya. Artinya apa? Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, ada perang yang kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, itu bukan dalam perang Badar lagi, ya, dalam perang apa? Inna qauman, sesungguhnya ada satu kaum di Madinah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka tidak ikut dalam perang Badar, perang Tabuk. Mereka tinggal di Madinah. Akan tapi masirna
ya, wadian, kita tidak menjalani satu lembah, naik lembah, turun lembah, naik bukit, turun bukit, illa syarakukum fil ajr. Akan tetapi mereka mendapatkan pahala. Kenapa? Karena keikhlasan niat yang tulus. Ada sekelompok sahabat di Madinah tidak ikut berperang. Mereka tinggal di Madinah, ya. Tapi mereka punya niat yang tulus untuk ikut berperang. Ada kalanya karena sakit, ya, seperti Utsman pengen banget ikut salib, tapi Nabi melarang karena istrinya sedang sakit keras. Maka syarakukum fil ajr, mereka mendapatkan pahala yang sama. Begitulah Islam itu yang memberikan peluang yang betapa luar biasa. Dengan apa? Ketulusan niat, keikhlasan kita. Ya, jangan sudah tak ikut, tak mau berinfak, tak mau ikut kurban, tapi apa? Ributnya aja kan? Ada orang begitu kan? Udah tak ikut berinfak, ya, tak mau berinfak, ataupun tak mau ikut kurban, tapi apa? Mulutnya ngoceh jadi ikut aja. Itu tak boleh. Ini adalah tradisi akhlak yang tak bagus. Ya. Tapi para sahabat ini nggak ikut berperang, tapi niatnya apa? Betul-betul mau ikut. Tapi karena berbagai unsur syar'i, ya, maka mereka tertahan untuk ikut. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu mendapatkan pahala yang sama apa yang didapatkan para tentara, para mujahidin yang ikut berperang. Artinya apa? Kita ini harus, ya, membersihkan niat kita, mentuluskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan dalam perang Uhud nantinya, Abdullah bin Ubay bin Salul membelot dengan berbagai alasan, ya, karena takut matilah, takut hartanya habislah dan sebagainya, ya. Sementara, ya, sahabat yang tadi tak ikut bukan karena itu, ya, tapi karena ketulusan niat kepada Allah untuk ikut, alasan biasa. Maka Bapak Ibu, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman hamma bi hasanatin", barang siapa yang punya niat untuk melakukan hasanah, satu kebaikan, falam ya'malha, enggak sampai terkerjakannya, apa? Dapat mendapatkan pahala. Wa man hamma bi hasanatin fa'amila biha, siapa yang punya niat untuk mengerjakan satu kebaikan, fa'amila biha, dia kerjakan, maka dapat beberapa pahala. Ada mendapatkan 2, 10 ya. Faman hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang ingin melakukan dosa, tak terkerjakan, dapat satu pahala. Kalau dia kerjakan dapat satu dosa. Artinya begitulah saking pentingnya niat yang tulus, niat yang baik dan ikhlas. Maka Bapak Ibu, setiap amal yang kita lakukan, ya, sebenarnya kita harus, ya, mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, ya, setiap amal yang kita lakukan harus kita barengi, juga kita evaluasi diri kita. Apakah sudah kita lakukan, kita niatkan yang ikhlas sebelum amal itu, ataupun di saat kita mengamalkannya, ataupun di saat kita setelah mengamalkannya, harus kita introspeksi kita. Ya Allah, ikhlaskanlah niat saya. Ya Allah, bersihkanlah hati saya dalam
sholat subuh tadi beramal dan beribadah. Ya. Jadi itu harus terus diperbaharui, terus dikuatkan kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya, kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ada yang bisa kita obrolkan? Nah, anaknya Upaya tadi punya anak bernama Abdullah. Abdullah ini juga punya anak juga, ya, punya dua. Kalau saya jadi makanya Bapak Ibu yang namanya keluarga Nabi itu yang pertama dari anak-anak Rasulullah dari Fatimah, dari Ruqayyah. Yang kedua adalah dari paman Nabi Rasulullah. Dari siapa? Dari Sang Abbas. Itu namanya apa? Keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu bukan saja dari anak Nabi kita, ya. Yang pertama dari anak Nabi kita, itu keluarga Nabi. Ya. Yang kedua dari paman Nabi kita. Siapa paman kita? Ada Abu Thalib, ya. Ada Abbas yang masuk Islam, ya. Ada Hamzah. Yang ketiga adalah dari bibi Nabi kita Rasulullah. Itulah namanya yang dinamakan apa? Wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang yang punya keturunan. Faidah jahat itu pun insyaallah itu kalau mana tiba jadi memang kalau kita perhatikan ya, kalau dalam ilmu pertanian biasanya jadi penelitian itu apa? Induknya, ya, induk pohon, bukan jantannya, tapi apa? Betinanya. Sama dengan kalau kita berbeda. Nggak pernah tanya siapa nama ayah kita kan? Tanya Allah. Siapa nama ibu? Bukan ibu. Jadi sebenarnya laki-laki perempuan, ya, secara agama itu dua ya, darah ibu juga ada di situ, darah ayah juga ada di situ, ya. Tapi yang membawa keturunan adalah laki-laki. Banyak. Kalau darahnya sama ada, makanya ya baik tidak dari karena anak-anak kita yang tiga laki-laki meninggal masih kecil, ya, baik. Ada pun yang perempuan, ya, mendapatkan Islam, ya, bahkan punya anak seperti Ruqayyah tadi, seperti Fatimah juga. Artinya apa? Ya, kendati pun dari keturunan perempuan, tetap juga itu adalah keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa hadisnya habibnya, ya. Nah, tidak mesti juga harus habibnya, bukan saja. Ya. Jadi kalau di Batak, ya, apa yang membawa marga itu adalah memang laki-laki, ya.
ya kalau sudah punya anak perempuan ya nikah dia